Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, dipersilakan. Oke, berdoa tidak dibatasi. Oke, gimana kabarnya teman-teman sekalian semua ini? Apakah dalam keadaan sehat, masih semangat, atau udah ngantuk ini? Mas Arya, gimana? Masih semangat, Mas Arya? Alhamdulillah masih semangat, masih sehat, Pak Ahmad. Nah, oke. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari pengoperasian mesin bubut CNC dengan sistem kontrol Fanuc OIT MET. Oke, untuk sebelum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, saya mau melakukan apresiasi terlebih dahulu untuk materi sebelumnya. Di sini ada 3 gambar, coba salah satu ada yang bisa menyebutkan mana nih yang termasuk papan ketik, terus ada panel kontrol dan layar. Coba Mas Arya atau Mas Faik ini bisa menunjukkan mana yang termasuk papan ketik, terus mana yang panel, dan mana yang layar atau display ini. Menurut saya yang papan ketik yang paling kanan, Pak. Oke, lalu panel kontrol yang? Panel kontrol mesin tuh yang paling kiri, Mas. Benar sekali lah, berarti yang tengah ini adalah layar. Nah, kemarin itu kan kita udah belajar papan ketik, panel, dan layar. Nah, saya mau jelasin sedikit fungsinya aja. Kemarin papan ketik itu fungsinya itu untuk pengendalian data atau sebagai pengisi data seperti parameter dan lain sebagainya. Kemudian untuk panel itu fungsinya sebagai pusat pengendalian mesin. Sedangkan layar itu sebagai pusat informasi visual, seperti itu. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengorganisasikan langkah-langkah pengoperasian mesin bubut CNC dengan sistem kontrol Fanuc OIT MET secara benar minimal 80% sesuai prosedur yang diberikan. Nah, yang pertama ada pendahuluan. Di sini pengoperasian mesin bubut CNC itu meliputi apa aja sih? Jadi yang pertama itu nanti kita akan meliputi langkah-langkah menghidupkan mesin. Yang kedua, memilih mode pengoperasian. Yang ketiga, melakukan pergeseran titik nol. Dan yang keempat itu mengedit program CNC. Mari kita bahas. Jadi yang pertama itu langkah-langkah. Nanti di sini kita akan belajar langkah-langkah menghidupkan mesin CNC dari menghidupkan, kemudian hingga mesin siap dalam proses pengoperasian. Yang kedua, setelah itu nanti kita akan memilih mode pengoperasian. Nah, di mode itu ada mode handle, terus MDI, INC, dan lain sebagainya. Setelah kita memilih mode, kita akan melakukan pergeseran titik nol atau biasa yang disebut nanti kita menentukan titik nol benda kerja dari mesin tersebut. Kemudian yang terakhir kita akan mengedit program. Nah, bagaimana sih nanti kita ketika ada program yang salah, kemudian kita akan edit agar program tersebut menjadi benar. Nah, dari prosedur pengoperasian mesin bubut CNC itu kita bisa belajar dengan buku petunjuk dari masing-masing produsen mesin CNC yang dibuat itu sendiri. Jadi tidak terpatok oleh satu prosedur saja, tapi ada juga dari prosedur mesin CNC yang lainnya. Dan selanjutnya yang langkah pertama itu kita akan menghidupkan mesin bubut CNC. Nah, dalam proses menghidupkan mesin bubut CNC yang dilaksanakan dengan urutan yang benar sesuai dengan prosedur menghidupkan mesin yang disarankan oleh produsen mesin CNC. Walaupun sebenarnya konsep dasar menghidupkan mesin CNC itu identik sama semuanya ya, tapi prosedur menghidupkan mesin CNC itu diatur sendiri oleh tiap-tiap produsen mesin CNC itu sendiri.
Nah, ini ada langkah-langkah menghidupkan mesin CNC. Yang pertama itu kita pastikan arus listrik masuk ke mesin CNC. Kedua, pastikan tekanan angin dari kompresor mencukupi untuk pengoperasian mesin. Ini apabila kita menggunakan kompresor untuk mengganti alat potong. Yang ketiga, kita pastikan atau periksa bahwa cairan pendingin telah terisi. Keempat, pastikan atau periksa bahwa semua pulmas mesin telah terisi. Yang kelima, putar saklar otomatis di belakang mesin CNC pada position. Nah, ini dapat kita lihat contoh gambar berikut, teman-teman. Ini ada putaran saklar yang ada biasanya di belakang mesin sendiri, mesin CNC. Sebelum kita mulai menghidupkan, kita perlu menekan pada posisi on. Dan selanjutnya tekan tombol on yang ada di bagian kanan atas panel. Selanjutnya tunggu beberapa saat sampai sistem komputer selesai melakukan booting. Nah, apa sih itu booting? Nah, booting itu proses menunggu keadaan mesin itu siap kita jalankan. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita bebaskan tombol emergency, putar kunci program ke arah 0, atur pilihan mode pengoperasian pada reference 0 point atau REF, terus kemudian atur kecepatan gerak fit atau rapid pada sekitar 50% saja agar nanti kita itu memulai tidak langsung menabrak mesinnya. Kemudian tekan tombol gerak plus. Kemudian tunggu sampai posisi alat potong yang plus ini nanti kembali ke sumbu X0 yang ada di mesin, dan juga tekan tombol gerak plus Z agar Z ini kembali ke posisi home mesin, dan yang terakhir ganti mode pengoperasian ke manual job. Selanjutnya kita ada mode pengoperasian, yaitu ada jog, HND, dan INC. Nah, apa sih itu dari ketiga itu? Jadi jog itu yang dimaksudkan adalah menggerakkan alat potong secara manual melalui tombol gerak plus X, min X, plus Z, dan min Z. Kemudian apa itu handle atau MPG? Jadi handle itu digunakan untuk menggerakkan sumbu secara manual dengan handwheel atau roda putar. Kemudian yang ketiga itu ada INC atau incremental. Nah, ini digunakan untuk menggerakkan sumbu secara bertahap per langkah atau tertentu. Jadi dari ketiga itu dapat disimpulkan jog itu gerakannya untuk cepat manual, sedangkan handle itu gerakannya untuk manual yang sangat presisi, dan INC itu geraknya bertahap atau step by step. Kemudian di manual itu kita juga memiliki beberapa tingkat kecepatan seperti per 1, per 10, dan per 100 yang itu menunjukkan tingkat digit angka yang bergerak, seperti itu, teman-teman. Nah, ini kita jelasin sedikit HND. Jadi HND itu kapan sih digunakan? Nah, HND itu digunakan ketika apabila operator sulit menggunakan tombol gerak manual yang jaraknya itu relatif jauh, maka kita perlu menggunakan MPG ini agar yang kita tuju benda itu terlalu jauh dengan tombol manual yang ada di panel operator itu. Nah, di sini juga terlihat gambar HND-nya, ada beberapa tingkatan kecepatan, kemudian ada gerak X, Z, Y-nya juga, dan seperti itu. Kemudian yang ketiga kita ada setting position shift offset atau PSO ini dan setting alat potong. Dari metode manual tadi, kita selanjutnya akan menggunakan setting alat potong. Nah, setting alat potong ini tuh dilakukan untuk menentukan kompensasi alat potong terhadap titik nol alat potong di turret. Nah, sebagai acuan penyusunan program CNC pada mode jog dan HND dapat dilakukan pada position shift offset dan setting alat potong. Nah, maksud dari PSO ini tuh ketika kita titik nolnya berada di mesin, terlihat pada gambar ini, di M ini, kemudian kita akan melakukan PSO sehingga titik nol mesin ini berpindah menjadi nol benda pada kerja yang ada di gambar W ini tersebut. Nah, nanti prosedurnya bisa dapat dilihat dari bahan bacaan yang nanti saya kirim di GCR ya, teman-teman. Dan ini ada setting pergeseran titik nol. Di sini gambar kita melakukan setting X dan Z. Nah, di sini kita perlu mendekatkan arah X dan Z pada pahat. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Nah, langkah-langkahnya seperti ini, teman. Misalnya pada benda kerja kita ada dimensi X 80 dan Z-nya 140.
kita perlu menggunakan alat potong misalnya T0101. Nah, paha tadi kita geser sehingga menyentuh diameter luar benda kerja yang ada pada di gambar ini. Ini ketika kita perlu melakukan arah X-nya ini, dan ketika benda ini kita perlu menentukan arah Z-nya, teman-teman. Nah, setelah semua kita dekatkan, nanti kita perlu tekan offset setting di sini. Geser kursor ke W001 pada posisi sumbu X, nanti kita tuliskan dimensi yang kita tahu tadi, X80, dan juga untuk Z-nya tadi seperti itu. Nah, setelah semua itu kita tekan soft key atau measure yang ada di panel kontrol itu. Setelah itu titik 0 motion telah berpindah ke 0 benda kerja. Selanjutnya kita yang metode terakhir itu metode pengoperasian edit. Nah, dapat dilihat juga di contoh gambar ini ada program. Program ini dilaksanakan pada mode edit. Jadi mode edit ini terdiri dari kita membuka program CNC, kemudian kita menulis program CNC dan membetulkan kesalahan program. Nah, ketika kita ada program yang salah, nah kita perlu menekan mode pengoperasian edit ini, teman-teman. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Nah, langkah-langkahnya kita pilih mode edit, kemudian tekan tombol program, kemudian kita tuliskan nomor program yang akan dibuka. Misalnya di sini ada gambar ada 00008. Nah, ini nama program kalian yang akan edit. Kemudian tekan tombol panah arah bawah atau arah atas yang ada di mesin ketik tadi. Kemudian kita tinggal edit nih, mana yang program yang salah, dan kita betulkan program yang akan kita betulkan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, dari kesimpulannya, yang pertama itu kita sudah belajar bagaimana langkah-langkah menghidupkan mesin bubut CNC. Yang kedua, kita juga sudah belajar mengenai mode pengoperasian itu ada jog, handwheel, dan INC. Yang ketiga, kita sudah setting position shift offset atau PSO tadi, dan setting alat potong. Dan yang keempat, kita juga sudah bagaimana langkah-langkah mode pengoperasian edit. Mungkin itu ada pertanyaan dari teman-teman sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, mungkin tidak ada pertanyaan nih dari teman-teman. Mungkin pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar nih struktur program CNC seperti kode G, kode M. Nah, apa sih kode G itu, ada berapa, dan lain sebagainya. Dan kode M, ada M1, M30, dan lain sebagainya. Mungkin kita akan belajar pada materi selanjutnya. Untuk mengakhiri, nanti saya akan kirim tugas nih teman-teman di GCR. Ada 10 soal isai dan dikerjakan menggunakan kertas, ditulis tangan ya teman-teman. Pengumpulannya batasnya hari ini jam 12. Nanti saya akan kirim di GCR. Nah, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.